Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam ekonomi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Ferry Tia, dosen dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah kali ini teori ekonomi makro dengan topik penghitungan pendapatan nasional. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah bertujuan untuk mengetahui 3 konsep pendekatan penghitungan pendapatan nasional, lalu penghitungannya dan mengetahui masalah apa yang ada pada penghitungan serta kegunaan dari data pendapatan nasional. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 3 konsep pendekatan penghitungan pendapatan nasional, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu pendapatan nasional? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Menurut Latu Maerisa, pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga yang berlaku. Apa saja konsep pendapatan nasional yang kalian ketahui? Pertama, ada PDB, yaitu produk domestik bruto. Diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri tersebut dalam 1 tahun tertentu. Yang kedua, ada PNB atau produk nasional bruto atau gross national product atau GNP. GNP adalah konsep di mana nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product, yaitu jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Dan yang keempat, ada pendapatan nasional neto atau net national income, yaitu pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah belas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor-faktor produksi. Dan yang kelima, ada pendapatan perseorangan atau personal income, yaitu jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat. Dan yang keenam, ada pendapatan siap yang dibelanjakan atau disposable income. Disposable income adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung. Lalu apa saja 3 pendekatan penghitungan pendapatan nasional yang kalian ketahui? Nah, ada 3 pendekatan untuk mengetahui besarnya PDB dan pendapatan nasional. Yang pertama, ada pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah atau value add approach. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan atau income approach atau earning approach. Dan yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran atau kita sebut expenditure approach. Nah, penasaran kan bagaimana menghitung pendapatan nasional dari 3 pendekatan tersebut? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan konsep penghitungan pendapatan nasional sebelumnya, maka perlu kita ketahui bagaimana menganalisis dan menghitung pendapatan nasional. Setelah itu, perlu juga mengetahui masalah dan kegunaan data penghitungan pendapatan nasional ini. Kita bahas yang pertama, yaitu menghitung dengan 3 pendekatan untuk mengetahui besarnya PDB dan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi atau nilai tambah atau value add approach. Nilai tambah bukanlah nilai produksi dikurangi dengan nilai seluruh biaya termasuk upah tenaga kerja. Jika ini kita lakukan, maka jumlah tersebut bukan merupakan nilai tambah.
melainkan hanya merupakan laba saja. Kita harus ingat bahwa pendapatan itu bisa dari upah, gaji, bunga, dan laba. Dengan asumsi tidak ada biaya produksi kecuali bahan mentah atau dasar, maka penghitungan nilai tambah adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel di samping ini. Petani sebagai produsen padi menghasilkan padi sebanyak 100 kg dengan harga Rp4.000 rupiah, menciptakan nilai tambah Rp400.000 dan ini merupakan penghasilan petani padi. Selanjutnya, penggilingan padi memproses 100 kg padi menjadi 62 kg beras. Beras dengan nilai jual Rp10.000 rupiah menciptakan nilai tambah sebanyak Rp220.000 yang sekaligus merupakan penghasilan pengusaha penggilingan padi. Pada tahap berikutnya, pengusaha warteg bekerja menjual nasi sebanyak 310 piring dengan harga Rp4.000 per piring. Dengan bahan dasar 62 kg beras menciptakan nilai tambah sebesar Rp620.000. Dan ini merupakan penghasilan pemilik warung nasi warteg. Nah, secara keseluruhan jumlah nilai tambah semua kegiatan tersebut itu merupakan kontribusi terhadap PDB. Berbagai kegiatan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nilai tambah petani padi merupakan kontribusi pada nilai tambah sektor pertanian sebanyak Rp400.000, maka nilai tambah penggilingan padi sebanyak Rp220.000 menghasilkan nilai tambah dari sektor industri pengolahan dan nilai tambah warung nasi sebanyak Rp620.000 merupakan nilai tambah dari sektor perdagangan. Namun, data tersebut belum memasukkan nilai penyusutan alat produksi dan barang mentah lainnya dan pajak tidak langsung. Oleh karena itu, jumlah nilai tambah sesungguhnya sama dengan nilai produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga pasar. Berikut adalah contoh menghitung nilai tambah dan PDB. Coba perhatikan soal di samping ini. Maka jawaban dari soal tadi adalah yang pertama, laba usaha mie bakso per mangkok adalah harga mie bakso dikurangi dengan seluruh biaya produksi mie bakso, yaitu 15.000 dikurangi 6.325, maka terdapat 8.675 per mangkok. Jika pada tahun 2015 dihasilkan 10 juta mangkok mie bakso, maka total laba usaha mie bakso pada tahun 2015 sebesar 10 juta dikalikan Rp8.675, maka menghasilkan Rp86,75 miliar. Yang kedua, kontribusi pada PDB per mangkok mie bakso adalah harga mie bakso per mangkok dikurangi semua nilai bahan yang digunakan, tidak termasuk upah tenaga kerja, sewa alat, bunga bank, dan laba. Karena keempat hal yang terakhir ini adalah balas jasa terhadap faktor produksi yang merupakan pendapatan atau penghasilan para pemiliknya. Jadi, kontribusi terhadap PDB dari suatu mangkok mie bakso tadi adalah Rp15.000 dikurangi Rp2.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp500 ditambah Rp100. Maka Rp15.000 dikurangi Rp5.600 menghasilkan Rp9.400. Jika di seluruh Indonesia pada tahun 2015 menghasilkan 10 juta mangkok mie bakso, maka kontribusi mie bakso pada PDB Indonesia tahun 2015 sebesar 10 juta dikalikan Rp9.400, maka menghasilkan Rp94 miliar.
Yang ketiga, kontribusi pada pendapatan nasional dari satu mangkok mie bakso adalah nilai PDB total dikurangi pajak tidak langsung ya, atau PPN, dikurangi penyusutan alat, maka Rp9.400 dikurangi Rp100 dikurangi Rp50, maka menghasilkan Rp9.400 dikurangi 150, maka menghasilkan 9.250. Dengan jumlah produksi 10 juta mangkok mie bakso pada tahun 2015, didapatkan nilai pendapatan nasional yaitu sebesar Rp10 juta dikalikan Rp9.250, maka menghasilkan Rp92.500.000. Nilai pendapatan nasional ini dapat dicocokkan dengan hasil penghitungan melalui pendekatan pendapatan, yaitu upah atau gaji ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba, maka Rp250 ditambah Rp250 ditambah Rp75 ditambah Rp8.675 menghasilkan Rp9.250 per mangkok. Dengan jumlah produksi mie bakso tahun 2015 sebanyak 10 juta mangkok, maka total pendapatan nasional dari usaha produksi mie bakso sebesar 10 juta dikalikan Rp9.250, maka menghasilkan 92,5 miliar per tahun. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach atau kita kenal juga dengan sebutan earning approach. Pendekatan pendapatan kita dapat menjumlahkan seluruh balas jasa terhadap faktor produksi, tenaga kerja, produksi alat kapital dan tanah, faktor modal finansial, dan faktor produksi keahlian manajerial untuk mendapatkan nilai pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional menurut Sukirno digolongkan dengan menggolongkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu ada pendapatan pekerja yakni gaji dan upah, lalu kemudian pendapatan dari usaha perseorangan, lalu kemudian pendapatan sewa, bunga neto, dan juga keuntungan perusahaan. Berikut adalah penghitungan pendapatan nasional dengan cara menghitung pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut di samping ini. Namun, dapat juga dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan W plus I plus R plus P, atau Y adalah pendapatan nasional, W atau wages itu adalah gaji atau upah atau ganjaran, dan I adalah interest atau bunga, dan R itu adalah sewa atau rent, dan P itu adalah keuntungan atau laba yang diperoleh pengusaha atau perusahaan. Dan semuanya hanya dijumlahkan saja. Tahap yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Di sini adalah penghitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran menunjukkan penjumlahan pengeluaran semua unit-unit atau satuan ekonomi yang ada dalam perekonomian. Ada 4 macam satuan ekonomi yang kita ketahui, yaitu ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan kegiatan luar negeri. Dengan pendekatan pengeluaran ini, PDB atau produk domestik bruto merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga atau simbolnya C, lalu kemudian pengeluaran investasi oleh perusahaan atau I, pengeluaran pemerintah atau G, government expenditure, dan pengeluaran oleh sektor luar negeri atau X dan M. Sehingga untuk mendapatkan nilai PDB, data yang dikumpulkan juga ditotalkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran
konsumsi perusahaan, total pengeluaran pemerintah, dan total pengeluaran ekspor dikurangi impor sektor luar negeri. Maka rumus pendekatan pengeluaran ini adalah Y sama dengan C plus G plus I plus X dikurangi M. Dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Pembahasan selanjutnya adalah perlunya kita mengetahui, pertama, masalah utama yang dihadapi dalam penghitungannya, dan yang kedua, berbagai kegunaan data pendapatan nasional yang dihitung. Yuk kita bahas ada masalah apa saja yang perlu diatasi untuk memastikan penghitungan pendapatan nasional cermat dan teliti. Pertama, ada masalah dalam mengumpulkan data dan informasi. Tidak semua kegiatan ekonomi dalam suatu negara dicatat dengan baik. Apabila dicatatkan, tidaklah selalu informasi tersebut didapat dengan mudah. Yang kedua, memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung. Dalam prinsip penghitungan pendapatan nasional, yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai barang yang dihasilkan oleh kegiatan yang diproduksi, dan barang tersebut adalah diproduksikan untuk keperluan pasar atau dijual. Maka terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama, hasil pertanian petani tradisional. Karena sebagian hasil pertanian hasil yang diproduksikan tidak dijual ke pasar, tapi digunakan sendiri. Yang kedua, kegiatan yang menyalahi hukum. Kegiatan ini seperti menanam ganja, mengedarkannya, atau kegiatan yang berkaitan dengan judi dan pelacuran serta pasar gelap. Yang ketiga adalah kegiatan yang sekitar ada di rumah. Dalam kehidupan di rumah banyak kegiatan yang produktif seperti memasak, mencuci, dan lain-lain. Namun kegiatan tersebut apabila dilakukan anggota keluarga maka itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Yang keempat, ganjaran bukan berupa uang. Sebagian perusahaan di samping memberi gaji ada juga yang memberikan fasilitas lain seperti perumahan dan kendaraan. Masalah ketiga adalah masalah penghitungan dua kali. Sulit suatu negara menghitung barang atau barang jadi dengan barang setengah jadi. Sering terjadi penghitungan dua kali untuk beberapa barang. Dan yang selanjutnya, keempat adalah dalam menentukan harga barang-barang. Harga barang-barang akan berubah sewaktu-waktu, bahkan ada juga barang yang akan berubah setiap harinya. Maka disinilah terjadi kesulitan dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang kelima, investasi bruto dan investasi neto. Perbedaan persepsi definisi investasi bruto dengan neto antara perusahaan dengan negara atau pemerintah tentu sangat berbeda sekali. Untuk suatu negara itu sulit sekali menghitung penyusutan atau depresiasi. Karena perbedaan antara investasi bruto dengan neto itu adalah depresiasi. Dan yang keenam, masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang. Perubahan kenaikan harga atau kualitas barang yang cepat akan mempersulit penghitungan data pendapatan nasional. Indeks harga memberikan gambaran mengenai tingkat perubahan harga umumnya dari tahun ke tahun. Maka menentukan bobot dalam menyebabkan indeks harga tidak dihitung cepat. Nah, sekarang apa guna adanya penghitungan pendapatan nasional? Selanjutnya, menurut Sukirno, membandingkan data pendapatan nasional dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran tentang yang pertama, menilai prestasi kegiatan ekonomi. Sejauh mana sih perusahaan-perusahaan beroperasi akan mengeluarkan barang dan jasa pada hakikatnya bisa diukur dengan pendapatan nasional.
Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula jumlah output yang diciptakan dalam suatu negara dan semakin tinggi kapasitas barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang kedua, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Setiap negara dapat menganalisis tingkat pertumbuhan ekonominya dengan membandingkan data pendapatan nasional real dari tahun tertentu dengan pendapatan nasional real tahun sebelumnya. Tidak ada negara yang menginginkan pertumbuhan ekonominya menurun. Semua menginginkan ekonominya tumbuh dengan pesat sehingga kesempatan kerja penuh dapat dicapai. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara perbelanjaan dapat menunjukkan nilai dan komposisi perbelanjaan agregat. Dengan menggunakan data ini akan diketahui persentasi konsumsi rumah tangga, perbelanjaan pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Maka dari data ini dapat diketahui kepentingan dari berbagai jenis perbelanjaan kepada pendapatan nasional. Sebagai contoh, dari data pendapatan nasional Indonesia dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat penting peranannya dalam perbelanjaan agregat Indonesia. Yang keempat, manfaatnya adalah memberikan gambaran mengenai taraf kemakmuran. Pendapatan per kapita penduduk berbagai negara selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduknya. Data ini memberikan gambaran kasar tentang sebanyak mana uang yang tersedia. Dan yang terakhir, data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan perekonomian ke depannya. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk landasan dalam membuat ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa datang. Ramalan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait penghitungan pendapatan nasional. Nah sekarang supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian sebutkan 3 pendekatan penghitungan pendapatan nasional yang sudah saya jelaskan, lalu bagaimana cara menghitung dengan menggunakan 3 pendekatan tersebut. Nah, sahabat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa pertama, ada beberapa konsep penghitungan pendapatan nasional seperti PDB, PNB, PNN, pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Yang kedua, untuk menghitung pendapatan nasional dan PDB bisa dilihat dari 3 pendekatan. Ada nilai tambah dan pendekatan pendapatan dan juga pendekatan pengeluaran. Dan yang terakhir, terdapat masalah dalam penghitungan data pendapatan nasional seperti masalah penghitungan 2 kali pada satu barang dan lain-lainnya. Namun penghitungan data pendapatan nasional ini juga memiliki kegunaan. Salah satunya adalah untuk melakukan peramalan perekonomian di masa yang akan datang. Demikianlah materi pertemuan ketiga mata kuliah teori ekonomi makro kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Veritia undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.